Perkenalkan, nama saya Angelika Sitio dengan NIM 080112822705. Di sini saya akan menjelaskan program dengan menggunakan bahasa C++ untuk menghitung berapa banyak bilangan prima yang ada di dalam deret Fibonacci dan berapa jumlah dari bilangan-bilangan prima tersebut. Misalnya kita memasukkan inputan banyak daerah sebanyak 5. Jadi maka nanti akan mencetak Fibonacci yaitu banyak daerah dari 5 Fibonacci yaitu 1, 1, 2, 3, dan 6. Nah, dari antara daerah tersebut, kita akan mencetak kembali bilangan primanya. Jadi bilangan prima tersebut 2, 3, 5. Dan baik bilangan prima itu sama dengan 3, dan jumlah bilangan prima itu adalah 10. Di mana 2 plus 3 plus 5 sama dengan 10. Berikut saya akan menampilkan kodenya. Pertama, kita menggunakan file header yaitu include iostream dan include math. Terus kemudian kita using namespace std dan itman. Program kita mulai di mana kita mendeklarasikan variabel n, ij, cetak, sum, x, yz. Kemudian kita memilih dengan tipe data integer dan bilang prima sama dengan true menggunakan tipe data bool. Kemudian kita cetak masukkan jumlah dari Fibonacci. Kita gunakan variabel n, kita masukkan cnn. Kemudian kita cout dari Fibonacci, di mana kita cetak sama dengan 0. Kemudian sum sama dengan 0. Di mana kita deklarasikan bahwa nilai cetak sama dengan 0 dan sum sama dengan 0. Kemudian x bernilai 1 dan y bernilai 1. Kemudian kita masuk ke perulangan for, di mana for sama dengan for perulangan i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Kemudian jika ini benar, maka kita lakukan statement if i sama dengan jika if sama dengan 1, maka cetak x, kemudian cetak spasi, continue, kembalikan lagi, dan jika salah, maka i sama dengan 2, kemudian cetak y, kemudian spasi, kemudian kembalikan lagi. Kemudian kita buat proses di mana x sama dengan di mana z sama dengan x plus y dan x sama dengan y dan y sama dengan z. Jika z kurang dari 2, maka bilangan prima sama dengan false atau salah. Kemudian jika prosesnya tidak memenuhi, maka kita masuk lagi ke perulangan J sama dengan 2, J sama dengan 2, di mana J kurang dari sama dengan SQRT-Z. Di mana tadi kita menggunakan file header method, kita menggunakan SQRT, kemudian J++. Kemudian jika perulangan tersebut benar, maka kita lakukan pelatihan kondisi di mana Z modul J sama dengan 0, maka bilangan prima sama dengan salah. Kemudian jika bilangan prima, maka cetak plus plus. Jika cetak plus plus, kemudian lakukan proses di sum sampai dengan Z. Kemudian cetak lagi Z dan spasi. Kemudian else, jika bilangan prima ini salah, maka cout Z spasi, continue, kembalikan. Kemudian cout adalah spasi. Kemudian di sini kita mencari dari Fibonacci tersebut, kita cari bilangan primanya di mana x sama dengan 1 dan y sama dengan 1. Kita lakukan perulangan di mana i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 1, i plus plus. Di mana jika i sama dengan 1 atau i sama dengan 2, maka kita lakukan proses yaitu z sama dengan x plus y, z sama dengan y, dan y sama dengan z. Jika z kurang dari sama dengan 2, maka bilangan prima sama dengan false. Dan jika salah, for j sama dengan 2, j kurang dari sama dengan SQRT j plus plus. Sama dengan proses yang sebelumnya, jika z modul j sama dengan 0, maka bilangan prima sama dengan false. If bilangan prima cout z
kemudian berikut. Sebenarnya tidak perlu, maka kita hapus. Dan jika kita sama dengan 9, maka kita akan mencetak tidak ada bilangan prima dalam deret Fibonacci. Jadi di dalam bilangan prima tersebut tidak ada deret maka jika di dalam deret Fibonacci tersebut tidak ada bilangan prima, maka akan mencetak ini. Dan jika tidak, maka kita akan mencetak jumlah bilangan primanya, kita masukkan variabel cetak, kemudian kita set lagi jumlah dari bilangan prima tersebut, kita cetak sum. Berikut dan programnya saya akan jelaskan terlebih dahulu deskripsinya, di mana program tersebut mencari deret bilangan Fibonacci hingga suku ke n. Saya 5 deret Fibonacci 1, 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Kemudian di mana suku tersebut ditambah oleh suku kedua plus suku pertama. Kemudian program akan menghitung dari Fibonacci dan suku pertama hingga suku ke n dengan menggunakan for. Dalam perluan for, setiap suku Fibonacci dihitung dengan menggunakan formula C sama dengan A plus B. Di mana tadi kita menghitung suku pertama dan suku keduanya, begitu juga selanjutnya hingga suku ke n yang diminta. Kemudian jika bilangan bukan prima, maka program mencetak suku tersebut. Setelah program menyelesaikan pencarian deret Fibonacci, program akan mencetak deret bilangan prima dalam deret Fibonacci tersebut dengan menggunakan for yang sama dengan yang sebelumnya. Namun kali ini hanya mencetak bilangan prima saja. Program juga akan mencetak jumlah bilangan prima yang ditemukan dan total nilai bilangan prima tersebut. Jika tidak ada bilangan prima dalam deret Fibonacci, maka program akan mencetak tidak ada bilangan prima dalam deret Fibonacci. Dan sebaliknya, program ini adalah program untuk mencari deret bilangan Fibonacci dan mencari bilangan prima dalam deret tersebut. Saya akan jelaskan lanjut programnya. Di mana program kita mulai dengan menggunakan dua file header, yaitu iostream dan h, kemudian using namespace untuk memanggil namespace std, kemudian program mendefiniasikan semen, dan kita program akan dimulai. Program mendefiniasikan variabel yang ada, yaitu n, x, y, z, cetak, dan sum. Program mencetak pesan kamera untuk meminta pengguna memasukkan jumlah deret Fibonacci yang diinginkan. Kemudian program mengambil masukan dari pengguna dan berkasih misalnya yang tadi masukkan jumlah deret sama dengan 5. Maka program akan mencetak jumlah deret sama dengan 5, yaitu 1, 1, 2, 3, 5. Menggunakan perulangan for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Kemudian, pada setiap perulangan, program melakukan pengujian kondisi pada variabel i, dan jika i sama dengan 1, maka program akan meminta nilai x player dan melanjutkan iterasi berikutnya. Dengan continue, jika i sama dengan 2, maka program mencetak nilai y player dan melanjutkan perulangan berikutnya dengan continue. Kemudian, jika i bukan 1 atau 2, maka program menghitung nilai variabel z dengan menjumlahkan nilai. Dia menjumlahkan x dan y, lalu memperbarui nilai x dan y dengan nilai terakhir, seperti proses yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian, program kemudian melakukan pengujian untuk menentukan apakah nilai z adalah bilangan prima atau tidak, dengan cara melakukan pengulangan for integer j sama dengan 2, j kurang dari sqrt z, dan j plus plus. Pada nilai dimulai dari 2 hingga akar padat dari nilai z, dan memeriksa apakah nilai z dapat dibagi dengan nilai tersebut. Jika nilai z adalah bilangan prima, maka program akan menambahkan satu pada variabel cetak dan menambahkan nilai z pada variabel sum. Kemudian program mencetak nilai z ke layar. Nah, di sini untuk deret bilangan prima kita menggunakan for kedua, yaitu untuk i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus.
begini, kira-kira begini bentuk programnya. Kemudian pada setiap pengulangan, program melakukan pengujian terhadap variabel i. Jika i sama dengan 1 dan i sama dengan atau i sama dengan 2, maka program melanjutkan pengulangan berikutnya dengan kontinu. Jika bukan, maka program akan menghitung variabel z dengan menjumlahkan x dan y, lalu memperbarui nilai x dan y dengan nilai akhir. Program kemudian melakukan pengujian untuk menentukan apakah nilai Z adalah bilangan prima atau tidak dengan cara melakukan iterasi pada nilai yang dimulai dari 2. Jika nilai Z adalah bilangan prima, maka program akan mencetak nilai Z ke layar. Setelah for kedua selesai, program melakukan pengujian kondisi pada variabel cetak. Jika nilai Z sama dengan 0, maka program akan mencetak pesan tidak ada bilangan prima dalam deret Fibonacci. Tapi jika bukan, maka akan mencetak banyak bilangan prima, yaitu berapa, dan kemudian memasukkan nilai cetak akan dibaca. Seperti tampilan berikut ini. Di mana kita menginput dari Fibonacci tabel 5, Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, dan bilangan prima itu 2, 3, dan 5, kemudian baik bilangan prima sama dengan 3, dan jumlah bilangan prima sama dengan 10. Kita coba running. Kita input angka 5, maka akan mencetak 1, 1, 2, 3, 5, 2, 3, 5, jumlah bilangan prima sama 3, dan jumlah dari bilangan prima sama dengan 10. Ntar ini kita bilangnya prima. Demikian penjelasan dari program nomor 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan program nomor 2.